Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 1 tugasku di lingkungan rumah. Kita akan mempelajari pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Selamat menyaksikan videonya dan tetap semangat belajar. Dan jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Pada pembelajaran 3 hari ini, kita akan belajar mengenai kata terkait gotong royong. Nah, di sini ada cerita yang berjudul membersihkan halaman rumah. Mari kita baca teks cerita berikut ini bersama-sama. Pagi itu, Ima dan keluarga membersihkan halaman rumah. Mereka berbagi tugas. Ayah menyapu halaman, ibu menyirami tanaman, Doni mencabuti rumput liar, Ima mengumpulkan sampah. Sampah-sampah yang terkumpul dibuang di tempat sampah. Saat akan membuang sampah, Ima kesulitan membawa pengki. Ayah membantu Ima membawa pengki. Ima tidak kesulitan lagi membawa pengki. Saling membantu membuat pekerjaan terasa ringan. Ima dan keluarga pun selesai membersihkan halaman. Halaman rumah menjadi bersih dan rapi. Ima dan keluarga merasa senang. Tahukah kalian bahwa pada bacaan tersebut terdapat kata yang terkait dengan gotong royong? Sekarang, apa kata yang terkait gotong royong yang kamu temukan pada bacaan tadi? Pada bacaan tersebut terdapat kata membantu. Kata membantu termasuk kata terkait gotong royong. Selain dari kata membantu, ada juga kata-kata lainnya, yaitu menolong, kemudian pertolongan, selanjutnya bantuan, kerjasama, dan meringankan. Kegiatan gotong royong dapat dilaksanakan di sekolah, misalnya kegiatan piket kelas. Contoh keberagaman tugas dalam melaksanakan piket kelas sebagai berikut. 1. Ima menghapus tulisan di papan tulis. 2. Ebo dan Ayu menyapu lantai kelas. 3. Rehan dan Jaka merapikan meja dan kursi. Selanjutnya kita akan belajar perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Tahukah anak-anak lambang dari sila ketiga Pancasila? Sila ketiga Pancasila berlambangkan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila sebagai berikut. 1. Berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 2. Menyukai makanan dari daerah. 3. Mempelajari tari daerah. Dan 4. Menghormati serta menghargai teman dari berbagai daerah. Berikutnya kita akan belajar mengenal nilai uang kertas. Gambar yang pertama merupakan nilai uang kertas Rp1.000. Cara penulisannya yaitu dengan menuliskan
kata rupiah terlebih dahulu yang disingkat menjadi Rp. R-nya besar, P-nya kecil. Kemudian diberi tanda titik dan ditulis angka Rp1.000, yaitu bilangan 1 titik 0 0 0, nolnya ada 3 kali, kemudian dikasih koma. Di belakang koma kalian tulis nolnya 2. Gambar kedua merupakan nilai uang kertas Rp2.000. Penulisannya sama dengan uang kertas senilai Rp1.000. Gambar ketiga merupakan nilai mata uang kertas Rp5.000. Gambar keempat merupakan nilai uang kertas sebesar Rp10.000. Gambar kelima merupakan nilai uang kertas sejumlah Rp20.000. Cara menulis dan cara membaca uang sudah tertera pada gambar yang ada pada video. Gambar nomor 6 merupakan nilai uang kertas Rp50.000. Gambar yang ketujuh merupakan nilai uang kertas Rp100.000. Selanjutnya, coba kalian amati soal berikut ini. Nilai uang Rp2.000 lebih dari Rp1.000. Nilai uang Rp2.000 kurang dari Rp5.000. Nilai uang Rp1.000 kurang dari Rp5.000. Maka nilai uang paling kecil adalah Rp1.000 dan nilai uang paling besar adalah Rp5.000. Nah, selanjutnya, jika uang dapat diurutkan dari yang nilainya paling kecil, maka kita dapat mengurutkannya dari nilai uang Rp1.000, kemudian Rp2.000, dan yang paling akhir adalah yang paling besar, yaitu Rp5.000. Lalu, bagaimana jika diurutkan dari yang nilainya paling besar? Maka, kalian cari dulu mana nilai uang yang paling besar. Di sini, nilai uang yang paling besar adalah Rp5.000. Selanjutnya, yang lebih kecil dari Rp5.000 adalah Rp2.000. Dan yang paling terakhir adalah nilai uang yang paling kecil, yaitu Rp1.000. Pada pembelajaran 4, kita akan belajar perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Lambang dari sila keempat Pancasila adalah kepala banteng yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila antara lain: 1. Menghargai pendapat setiap anggota keluarga. 2. Tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada anggota keluarga lainnya. 3. Melaksanakan keputusan hasil musyawarah dengan bertanggung jawab. Berikutnya, kita akan membaca teks keberagaman kue kesukaan. Jaka dan keluarga bermusyawarah sambil memakan kue yang dibeli ibu. Ibu membeli kue kesukaan setiap anggota keluarga. Jaka suka makan donat.
Kak Mita suka makan kue lumpur. Ayah suka makan kue bolu. Meskipun menyukai kue yang berbeda, mereka tetap rukun. Tahukah kalian kata yang terkait dengan kegiatan jual beli? Contoh kata yang terkait dengan kegiatan jual beli yaitu 1. Penjual, 2. Pembeli, 3. Membeli, 4. Menjual, dan yang kelima adalah barang. Kelima kata tersebut sering digunakan ketika melaksanakan kegiatan jual beli. Anak-anak, tadi kita telah membaca teks yang berjudul Kegemaran Kue Kesukaan. Di dalam teks tersebut terdapat beberapa kue kegemaran keluarga, yaitu donat, kue bolu, dan kue lumpur. Donat harganya Rp1.000, kue bolu harganya Rp5.000, dan kue lumpur harganya Rp2.000. Nilai uang paling besar yaitu Rp5.000 yang merupakan harga kue bolu. Nilai uang paling kecil adalah Rp1.000 yang merupakan harga dari donat. Dari ketiga harga kue tersebut dapat kita urutkan dari paling terendah hingga paling tertinggi, maupun sebaliknya dari paling tinggi ke paling rendah. Yang pertama, harga kue diurutkan dari yang paling rendah, yaitu Rp1.000, Rp2.000, dan Rp5.000. Kemudian, kue diurutkan dari yang paling rendah yaitu donat, kue lumpur, dan kue bolu. Selanjutnya, harga kue diurutkan dari yang paling tinggi yaitu Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000. Kue diurutkan dari yang paling tinggi harganya yaitu kue bolu, kue lumpur, dan donat. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.